Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang integrasi Islam dan sains perspektif Ibnu Rushd. Saya Lukmanul Hakim sebagai pemateri pertama, dan pemateri kedua Saudara Imam Ghazali, dan pemateri ketiga Saudara Ahmad Dhani Maulana Herman. Baik, saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan tentang pengertian Islam dan sains. Perspektif Ibnu Rushd. Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Secara etimologi, Islam berasal dari kata salimah yang mempunyai arti selamat. Kemudian kata ini dibentuk menjadi kata aslamah yang berarti menyerahkan diri. Sedangkan Islam secara terminologi adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya dengan tujuan menebar perdamaian di dunia. Sedangkan pengertian istilah sains perspektif Ibnu Rushd, sains merupakan pembuktian atau penguatan terhadap kebenaran dan keberadaan Tuhan. Dalam pandangan Ibnu Rushd, alam diciptakan oleh Tuhan berdasarkan hukum-hukum yang berlaku dan mengitarinya, yaitu hukum kualitas atau hukum sebab akibat. Lebih lanjutnya, Ibnu Rushd menjelaskan bahwa pandangan manusia atau pengetahuan manusia terhadap hukum-hukum alam disebut hikmah. Dan tugas ilmuwan adalah menemukan hukum-hukum alam tersebut sebagai filosofis yang dapat diraihnya. Baik, sekian dari saya. Saya pasrahkan lebih lanjutnya saya pasrahkan kepada materi kedua, Saudara Imam Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Saya Imam Ghazali, Prodi PAI kelas E, Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang integrasi Islam dan sains dalam pandangan Ibnu Rushd, yakni bagaimana nantinya Islam bisa memanfaatkan temuan-temuan sains mutaakhir dalam rangka merumuskan konsep teologisnya agar agama dan sains terintegrasi seperti itu. Selanjutnya ada seorang tokoh yang mengatakan hubungan Islam dan sains ada 4 varian. Pertama hubungan konflik, yang kedua hubungan independen, yang ketiga hubungan dialog, dan yang terakhir hubungan integrasi. Nah, dalam integrasi ini agama bisa memanfaatkan temuan-temuan sains mutaakhir dalam rangka merumuskan konsep teologisnya supaya nanti bisa menghasilkan Islam dan sains itu terintegrasi. Diskursus mengenai Islam dan sains sudah sering diperbincangkan oleh banyak tokoh dan para pemikir muslim. Di antaranya adalah ada Zainuddin Sardar, ada Abdus Salam, dan ada Al-Faruqi, seperti itu. Para pemikir muslim kontemporer terdapat beragam pandangan dan posisi yang sangat berbeda terkait Islam secara umum, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul musta'an ala sabilir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dhani Maulana Herman sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana urgensi integrasi Islam dan sains dalam peradaban masyarakat. Islam merupakan agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sains dalam pandangan barat adalah olahan atau hasil ciptaan manusia dengan jalan penelitian, observasi, pengamatan, dan uji coba. Akan tetapi pandangan Islam, Al-Quran, dan Sunnah bahwasanya sains bukanlah olahan ciptaan karsa manusia semata. Islam telah mendialogkan lebih awal pentingnya sains dan teorinya. Dengan demikian, sebagaimana isyarat Al-Quran
Dengan demikian, sebagaimana isyarat Al-Quran, Islam adalah satu-satunya agama yang sejak kelahirannya mewajibkan setiap orang untuk belajar dengan cara membaca, dalam arti mengumpulkan informasi, melihat, mengamati, membandingkan, menganalisis, dan menyimpulkan. Selanjutnya, agama sebagai jalan manusia mencapai hakikat menjadi seorang hamba dengan konsekuensi mendapatkan jalan yang lurus sebagaimana sifat agama itu sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian Islam memandang bahwa dengan agama manusia akan hidup menjadi lurus dan dapat mencapai tujuan yang benar, dan dengan ilmu sains manusia akan memperoleh kemudahan dan kecepatan dalam mencapai tujuan agama, dan agar mencapai agama tersebut. Terkait pandangan Islam terhadap ilmu tersebut, bahwasanya sains menjadi media mempercepat tujuan agama dapat dibuktikan dengan temuan dalam bidang ilmu alam, sebut saja USG, janin dalam bidang kedokteran, handphone dalam bidang teknologi komunikasi, motor dalam bidang teknologi transportasi. Dan terbukti dengan sebagian contoh tersebut menjadi tujuan agama menjadi lebih cepat dan mudah. Karena pada dasarnya tujuan agama adalah memberikan kesejahteraan dan keselamatan terhadap pemeluknya termasuk Islam. Dan dengan dibarengi kepatuhan terhadap Tuhan atas pemanfaatan sains tersebut, maka manusia akan hidup lurus. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.